Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12, just in time. Oke. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan, dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier pada tepat waktu. Bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang atau stocking cost. Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Jadi konsep just in time ini untuk mengurangi persediaan biaya penyimpanan, ya. Jadi maksudnya just in time itu juga harus tepat waktu ya. Nah, harus tepat waktu ketika ada order masuk langsung dikerjakan secepatnya. 7 jenis pemborosan disebabkan pertama overproduksi. Overproduksi maksudnya terlalu banyak produksi tapi penjualan tidak ada, maka itu akan terlalu banyak barang di gudang akan menyebabkan overproduksi. Waktu menunggu, transportasinya lama, nah proses tingkat persediaan barang, semakin banyak persediaan barang, itu semakin banyak perlu ruang space ya, gerak, kemudian cacat produksi. Banyak kan barang-barang yang cacat produksi, jadi di situ juga harus diawasi. Produksi just in time dapat mengurangi biaya produksi dengan cara pertama mengurangi atau meniadakan barang dalam proses. Mengurangi atau meniadakan lead time waktu tunggu, mengurangi biaya setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk, penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Ini lebih kepada konsepnya aja sih untuk bahan untuk just in time. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Berarti dia tidak memproduksi secara massal, secara banyak ya, gitu ya. Secara banyak gitu. Nah, Toyota itu juga dia menggunakan just in time. Toyota itu kita beli mobil itu mobilnya nggak langsung jadi, nggak langsung. Jadi dipesan dulu. Jadi ketika order, kemudian baru mobilnya ready bulan ini. Karena apa? Karena Toyota itu dia memproduksi menggunakan filosofi just in time. Ya, dia memproduksi menggunakan just in time. Misalnya kalau dibikin aja mobil merah semua warnanya hitam, nah kan gudangnya kan penuh. Jadi kalau sudah masuk orang memberikan DP atau apa namanya SPK namanya surat permintaan konsumen ya. Kalau udah masuk SPK maka baru dirancang mobilnya. Gitu. Just in time ya. Produksi just in time dalam produksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah jumlah pekerjaan sesuai dengan fluktuasi permintaan, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Elemen just in time, pengurangan waktu setup, aliran produksi lancar, produksi tanpa kerusakan mesin, produksi tanpa cacat, peranan operator, hubungan harmonis dengan pemasok. Maksudnya kita kan mau bikin mobil atau mau bikin apa ya. Jadi ketika hubungan harmonis ketika kita ada pesanan masuk, nah supplier juga kita harus punya hubungan yang bagus dengan supplier supaya barang lancar. Ya, penjadwalan produksi stabil dan terkendali. Kemudian sistem Kanban. Kanban ini dia seperti kotak-kotak seperti apa? Seperti tabel yang mana yang harus dikerjakan dulu
ya. Mana yang harus dikerjakan, yang mana yang sudah selesai. Jadi Kanban ini bisa kalian cari di internet nih, ya. Ada yang ini yang harus dikerjakan, ini yang sudah selesai, ini yang belum. Nah, jadi Kanban ini bisa dicari di internet. Apa sih Kanban? Ini ada di tabel ini berisi proyek yang harus dikerjakan atau proyek yang harus dikerjakan. Tabel ini berisi yang sedang dikerjakan, tabel ini yang sudah selesai, tabel ini yang belum, ya. Bisa dicari di internet. Sistem Kanban. Hal yang diperhatikan dalam JIT, aliran material lancar, pengurangan waktu setup, pengurangan lead time vendor, komponen zero defect, kontrol rantai produksi yang disiplin. Penggunaan JIT meningkatkan keterlacakan, meningkatkan alokasi perhitungan biaya, mengurangi perlunya alokasi, mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung, mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan proses, ya. Kalau tradisional, nah ini bedanya. Kalau just in time, persediaan tidak signifikan. Maksudnya nggak terlalu banyak sel-sel pemanufakturan, tenaga kerja terindisipliner, pengendalian mutu, desentralisasi jasa. Kalau tradisional, presiden signifikan, dengan berstruktur departemen, tenaga kerja terspesialisasi. Ya, ada perbedaan. Kemudian yang Kanban, inilah dia. Jadi bisa dilihat juga di internet ya. Ada yang to-do list, ada yang mau dikerjakan, ada yang enggak, ada yang lagi dikerjakan yang mana. Nah, seperti itulah Kanban. Oke, jadi di sini di Kanban ini harus lebih banyak membaca nih, harus banyak membaca apa eh, tentang perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem Kanban ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.